Seharusnya kau ikuti nasihat mereka. Keras kepala. Apa akibatnya? Lihat nih, sampai jadi jelek begini, masih pontang-panting. Kau sih terlalu menuruti gelora jiwa mudamu yang menggebu-gebu dan kurang pertimbangan. Penuh gairah memang, tapi tak logis. Coba dulu imajinasimu tak ngawang-ngawang. Tak akan sesulit sekarang keadaanku. Apa? Salahku sendiri. Enak saja kau ngomong. Kamu kan yang memilih semua ini. Sok romantis, sok beda dengan yang lain. Terlalu percaya pada fiksi, pada puisi. Gayamu seperti seniman kaliber dunia. Estetika. Nih, lihat. Kamu sangka semua ini bisa membuatmu meraih apa yang kamu impikan? Coba kau dulu bersikap patuh seperti teman-teman sekelasmu. Berpikir dan bertindak sebagaimana anak-anak yang waras pikirannya. Sekolah dengan baik. Hidup tertib. Menggembleng diri untuk menguasai keahlian di bidang yang lebih bernilai guna. Dan bisa digunakan untuk mendapat pekerjaan yang layak. Kamu malah edan-edanan dengan fiksi, puisi, seni. Halah, Red. Inilah hasilnya. Begadang setiap malam demi menumpahkan segala ide, imajinasi, getaran-getaran lembut dari palung jiwa terdalam. Semua yang tak bisa dienyahkan lagi. Membayang-bayangi jiwamu sepanjang hayat. Mengilhami, menginspirasi, membentuk watak, karakter, keseimbangan. Halah. Seperti anak-anak perempuan di kampung ini, saya juga tak tahu cerita istimewa apa yang pernah saya miliki dan bisa saya banggakan. Selain cerita yang lumrah dan tak akan mengilhami siapapun. Tapi, semenjak guru bahasa Indonesia kami menunjukkan sebuah puisi yang sangat indah, saya merasa seperti ada yang dituangkan dalam kepala dan dada saya, membuat semuanya terasa berbeda. Saya seperti dibimbing oleh kekuatan yang berasal dari dalam diri saya, dan tak bisa saya jelaskan. Saya tak pernah membenci pelajaran-pelajaran lain, tapi saya jadi jatuh cinta banget dengan puisi. Novel-novel hebat dari pengarang-pengarang di negeri ini, maupun pengarang dunia. Drama, musik, tari, semua keindahan dalam karya seniman yang tak habis saya kagumi. Tapi lalu teman-teman di kelas menganggap saya sok tua. Tua sebelum waktunya. Orang aneh. Gak matching dengan umur. Sok berat. Seniman anakan. Dan sejumlah gelar khusus lainnya yang saya peroleh. Teman-teman tidak mengucilkan saya. Mereka hanya mengolok-olok saya demi bisa tertawa lantang bersama-sama. Tapi saya senang. Setidaknya saya bisa membahagiakan mereka.
lakukan itu? Hei Nona, kau masih Nona atau sudah Nyonya? Oh, masih Nona. Hah? Nonsense. Hah? Separuh Nona, separuh Nyonya. What the hell? Oke, apapun statusmu, dengarkan saya. Di usia seperti saya sekarang ini, setiap orang harus membuat pilihan penting bagi hidupnya. Dan saya melakukannya. Memilih. Saya tak mau hanya ikut-ikutan mereka yang menjalani hidup ini seolah-olah seperti warisan. Tinggal mengulurkan tangan dan menerima apa saja yang diberikan, lalu menjalaninya. Menjadi tua dan mati. Saya tidak seperti itu. Kalau orang lain tak memilih apa yang saya pilih, itu hak mereka. Dan itu juga sebuah pilihan. Tapi saya juga tak mau terus-terusan kau salahkan dengan pilihan saya ini. Saya ingin jadi pengarang, seniman. That is my choice. Jadi kau tak bisa terus-terusan mendatangi saya dan meminta saya mengubah pilihan saya ini. Tiada guna keluhan. Berhentilah merengek. Biarkan aku istirahat. Biarkan aku sempurna sebagai masa lalumu. Lihat dan terima hidupmu yang sekarang dengan berani. Saudara-saudara, profesi yang saya pilih ini mungkin memang tak menjanjikan finansial yang hebat, popularitas berlimpah, atau status yang membanggakan bagi keluarga. Tapi saya harus melakukannya. Dan saya tahu, saya akan tak mendapat dukungan dari siapapun. Mungkin mereka tak akan menghalangi saya karena saya keras kepala, tapi mereka juga tak akan menunjukkan dukungan. Saya hanya akan dibiarkan dengan pilihan saya ini sambil diam-diam mereka berharap saya gagal, sehingga bisa mencibir ke depan muka saya dan menunjukkan bahwa pendapat mereka lah yang benar. Lalu akan berkata pada saya, persis yang selalu kau katakan. Kapok, makanya jadi anak jangan ngeyel. Benar kan Viribus? Bagaimanapun jadi PNS itu adalah pilihan terbaik. Sudah banyak contoh jadi profesi sepertimu itu mesti siap susah. Kok masih nekat? Kalau sudah begini siapa yang bisa menolongmu? Sekarang semuanya sudah terlambat toh. Mau daftar polisi? Mustahil, sudah berumur. Mau ikut parpol supaya cepat beranjak karirmu? Gak mungkin, paling cuma kebagian peran hore-hore. Mau merintis bisnis, modal gak cukup. Pinjam uang di bank, gak akan ada yang percaya. Mau sodorkan fiksi-fiksimu itu sebagai jaminan. Kalau saja kamu melanjutkan kuliahmu, minimal kamu punya ijazah S1 untuk melamar kerja. Pikiranmu itu liar. Harusnya kamu bisa seperti anak-anak lain. Beres SMA, nyambung kuliah. Sesudah sarjana, cari kerja, lalu menikah. Bahagia sampai tua. Mati, masuk surga. Itu yang benar. Liar. Saya tidak liar. Saya hanya ingin berpikir bebas. Saya juga mengerti batasan-batasan. Saya cuma ingin memilih sendiri hidup yang akan saya jalani. Menjelmakan apa yang telah mengilhami dan mengelorakan jiwa saya. Mengapa sebuah pikiran bebas harus selalu dicurigai dan dianggap berbahaya? Mengapa seorang anak SMA dianggap tak patut punya pandangan yang melampaui usianya?
Apakah seorang remaja hanya pantas berpikir mengenai hal-hal yang remeh, serba permukaan? Mengapa seorang remaja yang tak suka dengan film dan novel percintaan yang cengeng dan lebay dianggap aneh? Apakah perempuan seperti saya akan menjadi sinting hanya karena menggemari puisi, sastra? Apakah cita-cita yang dianggap benar harus selalu sesuai dengan standar hidup orang banyak? Apakah orang yang belajar dan bekerja tekun dianggap benar kalau bisa menjadi PNS, polisi, tentara, pegawai bank, merintis bisnis? Di luar profesi-profesi yang dianggap menjanjikan itu, orang akan dianggap gagal atau keliru. Apakah menjadi remaja sama halnya dengan mengisi kepalamu dengan tempat nongkrong yang asyik, mengumpulkan sebanyak-banyaknya pertemanan di medsos, selfie di semua tempat, lalu mengeditnya supaya bisa dipajang jadi foto keren? Saya tidak membenci semua itu. Saya hanya tidak rela kalau hidup saya dipenuhi terlalu banyak buih. Saya hanya tidak ingin menjalani hidup saya sama seperti mereka. Saya hanya ingin selalu bergelora, dibimbing oleh kekuatan yang berasal dari dalam diri saya, terus-menerus terilhami. Dan saya menemukannya dalam puisi, musik, sastra, dalam seni. Apa itu salah? Barangkali kalian juga mulai berpikir bahwa kata-kata ini, kalimat-kalimat yang saya ucapkan ini bukan berasal dari benak seorang anak SMA, atau barangkali juga ada yang mulai berkata dalam benaknya, bahasanya terlalu tinggi untuk anak remaja, atau ini sih cuma naskah drama, aslinya mah gak begitu. Tidak, ini memang saya. Semua ini keluar dari benak seorang remaja. Kalau banyak di antara kami hanya mengerti bahasa yang gampangan dan selalu kesulitan mencerna bahasa yang sedikit berbobot, itu karena yang diberikan kepada kami terlalu banyak sampah. Beri kami kalimat-kalimat yang kuat, yang bisa menggedor jiwa kami. Beri kami kata-kata yang punya kedalam dan tempa kami untuk bersusah payah mencernanya. Maka kami akan berbeda. Maka Anda tak perlu merasa aneh kalau ada remaja yang seperti saya. Di antara pokok-pokok katarsis, jalan terpecah dua. Sebagai pengembara, aku tak bisa mengambil keduanya. Maaf jika aku terpaku lama memandangnya. Kupandang begitu rupa salah satunya, sampai pada semak-semak di ujung sana. Kupandangi juga jalan yang satu lagi. Sepertinya lebih menarik hati. Rumputnya rapi, seperti gampang dilalui bagi yang sudah pernah melewati. Mungkin sama saja rasanya dengan tadi. Pada pagi hari, kedua jalan itu terlihat murni. Tak ada jejak-jejak kaki. Rerumputan tegak bestari. Putuskan. Ku lalui jalan pertama esok hari. Meski tak tahu apa yang akan kutemui di ujungnya nanti. Tak juga tahu apakah aku akan kembali. Barangkali aku harus bercerita dengan duka. Suatu saat, pada umur kita, akan berjumpa.
Persimpangan seperti jalan bercabang dua, di mana aku telah berjalan pada salah satunya. Jalan yang jarang sekali dilalui. Dan disitulah beda kita. Itu tadi jalan yang tak ditempuh. Puisi Robert Frost, guru bahasa Indonesia kami, yang memberikannya pada saya sebelum ia berhenti mengajar karena ia hanya memiliki ijazah bergelar D3. Sementara semua guru di sekolah kami harus bergelar minimal S1. Dia bilang, Filipus, pilihlah jalanmu sendiri, meski itu tak banyak dilalui orang lain. Selama ia berhasil membuatmu terpaut dengan kuat pada hidupmu, tempuhlah. Dan setiap hari kau harus mengatakan pada dirimu, raihlah hari ini. Tapi guru yang mengerti bagaimana membuat murid-muridnya berani melihat ke dalam dirinya itu sudah tersingkir hanya karena selembar ijazah. Untunglah dia punya keterampilan lain, membuka bengkel sepeda. Dari dia saya mendapat banyak buku-buku yang bisa membuat jiwa saya selalu lapar pada hikmah, pada sesuatu yang bisa membuat pikiran saya terjaga. Dia juga yang berhasil membuat saya tidak takut menjalani hidup dan melakoninya. Dan lihat, saya sanggup dan mungkin saya akan berhasil. Saya susah sekali menamaikan keduanya. Mereka terus-menerus bertengkar. Padahal cerita ini harus saya bereskan besok. Pihak penerbit sudah memberi deadline. Mereka tahu bahwa seluruh anak-anak remaja di negeri ini membutuhkan bahan cerita yang bisa mengilhami sebuah perubahan besar dalam hidup mereka. Sebenarnya, sejak 10 tahun terakhir, saya kewalahan meladeni banyaknya permintaan dari pihak penerbit, juga produser film. Mereka butuh sesuatu yang lebih punya bobot dan menginspirasi. Itu adalah kekuatan untuk bersaing. Saya hampir kehabisan ide. Makanya saya ambil dari kisah hidup saya sendiri. Tapi malam ini saya sudah lumayan capek. Saya akan sangat menghargai kalau Anda semua berkenan memberi ide bagaimana mengakhiri konflik antara dua tokoh dalam cerita saya ini, supaya tidak berlarut-larut dan saya bisa segera istirahat. Tapi tunggu dulu. Sebelum Anda semua berpendapat, saya mohon diri sebentar ke dalam. Anak saya yang paling kecil akan segera tidur, dan saya harus membacakan dongeng untuknya. Permisi. Tolong, jangan ribut lagi. Nanti mereka berdua muncul lagi dan bertengkar lagi.